Apa kabar sobat semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Di kesempatan ini, saya mau mengulas film kolosal dari Korea Selatan, yang berjudul The Great Battle. Film ini diangkat dari kisah sejarah Korea Selatan, pertempuran antara pasukan Goryeo dengan Kekaisaran China yang ingin menguasai wilayah Korea pada tahun 645 Masehi. Film ini diperankan oleh aktor-aktor seperti Jo In Sung, Nam Jo Hyuk. Film ini tayang pada bulan September tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang komandan dari Goryeo yang bertempat tinggal di Ansi, bernama Yang Manchun. Jenderal Yeon mengirimkan 150.000 pasukan untuk menghadang pasukan dinasti Tang di Gunung Jupir, akan tetapi, pasukan tersebut masuk ke dalam perangkap pasukan Tang, yang membuat Goryeo mengalami kekalahan. Kurang dari 10.000 pasukan Goryeo yang selamat melarikan diri. Kaisar Tang yang ingin segera sampai ke ibu kota Goryeo, memerintahkan jenderalnya untuk mempersiapkan serangan selanjutnya. Seorang jenderal mengatakan untuk mencapai ke ibu kota Goryeo, harus melewati benteng kecil yaitu Ansi, yang dikomandani oleh Yang Manchun. Kaisar Tang menawan seorang cenayang yang konon dianggap memiliki penglihatan masa depan. Ia pernah memiliki hubungan dengan komandan Yang Manchun, pernah bertunangan, akan tetapi tidak berjalan dengan baik. Hal itu membuat Kaisar Tang menganggap bahwa itu adalah hal mudah. Di sesi lain Samul dipanggil dan diberikan misi oleh Jenderal Yeon untuk membunuh komandan dari Ansi karena tidak mengirimkan pasukannya ketika menghadang pasukan Tang. 안시성으로 가라. 양만춘을 죽여라. Di perjalanan menuju Ansi, Samul melihat dua orang prajurit, lalu menghentikan dua prajurit tersebut. Mereka mengaku selamat dari kejaran pasukan dinasti Tang. Mereka menawarkan diri untuk ikut bersama Samul ke Ansi, berdalih ikut berperang mempertahankan Ansi dan Samul pun percaya. Tidak jauh dari benteng Ansi, bertemu dengan dua orang yang sedang mendorong gerobak karena rodanya terjebak di kubangan lumpur, dan ternyata salah satu dari orang tersebut ialah komandan dari Ansi yaitu Yang Manchun. 내가 성주일세. 내가 양만춘이라니까. Samul dan dua prajurit tersebut kaget. Hal itu membuat tangan kanan Yang Manchun menaruh curiga, lalu Yang Manchun menyuruh tangan kanannya memeriksa kuda mereka. Kecurigaannya ternyata benar bahwa dua prajurit yang bersama Samul adalah mata-mata yang dikirim oleh Kaisar Tang, untuk masuk ke wilayah Ansi. Lalu dua orang prajurit tersebut mencabut pedangnya dengan mudah. Tangan kanan Yang Manchun membunuhnya, hanya Samul yang tidak mencabut pedang dan akhirnya dibiarkan hidup lalu dibawa ke Ansi. 이거 가자. 조사해보면 알겠지. Yang Manchun lalu menginterogasi Samul tujuan datang ke Ansi. Samul mengatakan dia datang ke Ansi karena selamat dari kejaran pasukan Tang. Samul berasal dari Ansi, bertanggung jawab juga untuk keselamatan Ansi, ikut berjuang kembali melawan pasukan Tang. Di tengah pembicaraan, lalu datang seorang guru yang mengenal Samul, membenarkan bahwa Samul berasal dari Ansi. Diceritakan Samul adalah keturunan terakhir dari klan Obul. Lalu Yang Manchun memperkenalkan Samul pada bawahan-bawahannya. Samul berdalih, ingin membantu mempertahankan Ansi dari serangan pasukan Tang, padahal misi Samul ialah membunuh Yang Manchun. Samul diberikan kepercayaan oleh Yang Manchun untuk memegang bendera, yang menandakan keberadaannya selama di pertempuran. Diam-diam Samul memperhatikan gerak-gerik Yang Manchun, mengikutinya ketika malam hari, yang datang ke rumah warga yang baru saja melahirkan. Samul mulai berpikir seberapa berharga Yang Manchun bagi Ansi. Di esok harinya, unit pengintai dari Kaisar Tang terlihat di luar gerbang, menandakan bahwa pasukan Tang tidak lama lagi akan sampai. Yang Manchun bersiap dengan pakaian perangnya. Yang Manchun meminta Samul untuk menunjukkan belatinya. Yang Manchun meminta Samul untuk merapikan jenggotnya. Samul terlihat gugup saat itu. Kamu akan memiliki cukup banyak waktu untuk melakukannya, tapi tidak sekarang. Hal itu membuat Samul terdiam, mendengar Yang Manchun berkata seperti itu. Ternyata Yang Manchun dan tangan kanannya sudah menaruh kecurigaan sejak awal. Namun masih berbaik hati dan tetap membiarkan Samul hidup. Akhirnya pasukan Tang sampai. Sekitar 200.000 pasukan berbaris di depan gerbang benteng Ansi. Hal ini membuat prajurit Ansi gentar.
Wajah lesu yang dipertanyakan ke Komandan Ansi, apakah kita akan bertarung dengan 5.000 pasukan, mungkin bisa menang melawan pasukan Tang. 우리는 겨우 5천. 정말 싸우실 겁니까? Aku akan bertarung. Aku tidak diajarkan untuk mundur. Aku tidak pernah belajar berlutut. Aku tidak pernah belajar untuk menyerah. Aku belajar ketika harus bertarung, jika itu untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Itulah yang dikatakan oleh Yang Manchun, yang membuat semangat prajurit Ansi tetap berjuang dan bertempur mempertahankan benteng Ansi. Kaisar Tang memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan benteng Ansi, memperbudak setiap orang-orang Ansi, memperkosa setiap wanita yang berada di dalam benteng Ansi. Serangan batu mulai diarahkan ke benteng Ansi. Serangan demi serangan terus mengarah benteng Ansi. Samul hampir terbunuh oleh lemparan batu yang mengarah ke arahnya. Yang Manchun berhasil menyelamatkan Samul. Kaisar Tang mulai merasa kebingungan, kenapa benteng Ansi tidak juga hancur setelah digempur oleh batu-batu besar. Ternyata benteng Ansi memiliki benteng yang kuat. Di dalamnya tercampur oleh lapisan tanah yang membuat benteng tetap kokoh. Gagal serangan batu, Kaisar Tang memerintahkan pasukannya untuk memanjat tembok Ansi. Tangga-tangga panjang mulai disenderkan ke tembok benteng. Beberapa pasukan Tang berhasil memanjat ke benteng Ansi. Di setiap penjuru benteng pasukan Tang mulai bertempur dengan pasukan Ansi. Paso dan Bekha yang berada di dalam, sudah bersiap menunggu kedatangan pasukan Tang, ketika komandannya memberikan perintah. Pasukan Tang yang berhasil memasuki benteng, dihabisi oleh pasukan Paso dan Bekha. Bahkan pasukan Tang yang berhasil menerobos gerbang utama, disergap oleh jebakan yang sudah disiapkan, akhirnya pasukan tersebut mati. Formasi rapat mendorong pasukan Tang berjatuhan ke bawah, sekaligus memukul mundur pasukan Tang. Misil tembak dikeluarkan dan mulai menghancurkan tangga pasukan Tang sepersatu. Hal itu membuat Kaisar Tang menarik mundur pasukannya. Samul seakan tidak percaya yang dilihatnya, benteng Ansi bisa bertahan menang dari serangan pasukan Tang. Samul bertanya kenapa saya tidak dibunuh, padahal kamu sudah tahu bahwa saya datang dengan niat untuk membunuhmu. Tidak ada gunanya membunuh kamu. Jenderal Yeon pasti akan mengirimkan yang lain untuk membunuhku. 이 중엔 연개 소문이 보낸 자들이 남긴 상처도 많다. Tangan kanan Chu terus memperhatikan Samul. Samul hanya diam dan terus memikirkan Yang Manchu. Akhirnya Samul kembali, dan mengarahkan belatinya ke arah Yang Manchu. Samul menanyakan alasan dia menentang Jenderal Yeon. Tidak mengirimkan pasukannya ketika berperang di Gunung Jupir. Dia membunuh raja kita. Melawan pasukan Tang di lapangan terbuka adalah bunuh diri. Benteng Ansi akan menjadi abu jika saya mengirimkan pasukan. Yang Manchun menjawab alasannya. Samul yang tetap dengan api membaranya membunuh Yang Manchun. Samul mengatakan kamu adalah seorang pengkhianat dan pengecut. Samul berkata untuk selalu mengikuti Jenderal Yeon. Patuh pada perintah seseorang tidaklah penting. Sebagai komandan, saya harus mempertahankan benteng Ansi. Tiba-tiba tangan kanan Chu datang untuk memberitahukan bahwa pasukan Tang kembali menyerang. Akan tetapi melihat Samul mengarahkan belati ke Yang Manchun, membuat tangan kanan Chu marah akan membunuh Samul. Akan tetapi, Yang Manchun menghalangi dan berkata untuk mengurus pasukan Tang dahulu. Menara kepungan dihadapkan di depan benteng Ansi. Panah-panah api diarahkan ke pemukiman warga. Pasukan Tang mulai keluar dari menara kepungan, berhasil masuk benteng dan mulai bertempur dengan pasukan Ansi. Kaisar Tang yakin, serang kali ini mampu menghancurkan Ansi. Akan tetapi Yang Manchun tidak kehabisa akal. Yang Manchun menyuruh prajuritnya untuk menyiapkan kantong-kantong minyak. Lalu menyuruh prajuritnya untuk melemparkan kantong minyak di atas menara. Yang Manchun memanahnya dengan panah api. Sepersatu menara tersebut berhasil dihancurkan. Prajurit Tang yang tersisa di benteng, tetap melakukan perlawanan. Salah satu prajurit Tang berhasil melukai Yang Manchun dengan tombak. Yang Manchun hampir terbunuh, untung Samul bergegas datang dan berhasil membunuh prajurit tersebut.
Yang Mancun sempat tidak sadarkan diri selama 4 hari. Untung Kaisar Tang mundur tidak menyerang kembali benteng Ansi. 성주께서 깨어나셨다. Kaisar Tang melepaskan cenayang dan mengirimkan ke Ansi untuk menyerahkan busur Raja Jumong. 당황제가 저를 보냈습니다. 당황제는 Dan ternyata tujuan cenayang tersebut untuk membujuk Yang Mancun menyerah dan bekerja sama. 항복해야 합니다. Akan tetapi Yang Mancun tetap dengan tekadnya, mempertahankan benteng Ansi. 하는 건 안시성이 이대로 지켜지는 것이요. Yang Mancun dan prajuritnya terlihat gelisah. Paso mengajukan opsi terakhir untuk mengendap ke kem Kaisar Tang, dan membunuhnya karena dia unit tercepat. Yang Mancun tidak bisa menyangkalnya, memberikan izin ke Paso. 하지만 우리에게 이 방법밖에 없다는 걸. Rencana tersebut diketahui oleh Cenanyang, dan mengirimkan pesan ke Kaisar Tang. Penyerangan tersebut sia-sia, Paso pulang dengan panah di punggungnya. Bekha datang melihat kekasihnya penuh dengan panah. Bekha meminta Cenayang untuk menyelamatkan jiwanya. Cenayang memberitahukan kalau dia penyebab kematiannya. Mengatakan bahwa dewa sudah meninggalkan kita. Meminta Yang Mancun untuk menyerah dan bergabung dengan dinasti Tang. Yang Mancun terlihat ragu untuk membunuhnya. Lalu Samul membunuhnya dan mengatakan Ansi tidak akan jatuh. 주지 않는다. Bekha yang tidak terima kekasihnya mati, memutuskan pergi ke kem untuk membalas dendam pada Kaisar Tang. Akan tetapi Bekha dihadang oleh prajurit Kaisar Tang dan meninggal. Jasadnya dikirimkan kembali ke benteng Ansi. Akhirnya Samul memutuskan pergi untuk meminta bantuan Jenderal Yeon. Meskipun Jenderal Yeon sangat keras dan akan membunuh Samul, akan tetapi Samul bisa meyakinkan Jenderal Yeon untuk mengirimkan bantuan ke Ansi. Di tengah kebingungan, Yang Mancun melihat anak-anak sedang bermain tanah. Yang Mancun memiliki ide membuat terowongan yang mengarah ke gundukan tanah, untuk menghancurkannya dari bawah. 그렇다면 우리가 토산 밑을 파서 Ide tersebut berhasil, gundukan tanah tersebut berhasil roboh. Sebagian gundukan berhasil dikuasai oleh Yang Mancun dan prajuritnya. Melihat gundukan tanah dikuasai, Kaisar Tang sangat marah. Menyuruh prajuritnya untuk menyerang terus-menerus tanpa henti hingga dikuasai kembali. Kaisar Tang menginginkan kepala Yang Mancun meskipun tidak berhasil menguasai Goguryeo. Di akhir pertarungan, Yang Mancun kehabisan amunisi senjatanya. Yang Mancun menyuruh prajuritnya untuk mengambilkan busur panah suci milik Raja Jumong. 신궁을 가져와라. 신궁이요? 신궁을 Busur 가져왔어. panah tersebut, busur jarak jauh yang bisa digunakan oleh Raja Jumong. 바뀝니다, 성주. 주몽신 말고는 흰 사람이 없다. Akan tetapi Yang Mancun tetap dengan tekadnya, ingin mengakhiri peperangan dengan membunuh Kaisar Tang. 끝난 게 아닙니다. 절대 물러서지 않습니다. 성주를 지켜라. 끝까지 싸운다. Meskipun di awal Yang Mancun kesulitan menarik busur panah, dengan tekad yang kuat, akhirnya bisa menarik dan melepaskan tembakan tersebut. Dan tepat mengenai mata Kaisar Tang. Di saat tersebut, pasukan Goguryeo datang hingga pada akhirnya, Kaisar Tang mengakui kekalahan, dan menarik mundur pasukannya. Perang usai, Samul kembali ke ibu kota untuk melanjutkan sekolahnya di Akademi Perang. Itulah alur cerita film. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa tulis komentar, subscribe, like, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan update alur cerita film terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.